Yang pertama ya, surah Al-Maidah ayat 6 itu tentang toharah, tentang bersuci. Ya ayyuhallazina amanu, wa orang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian bermaksud untuk melaksanakan salat, fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai ke mata kaki. Jadi di bagian awal ayat ini ada 4 yang diperintahkan. Makanya dalam mazhab Hanafiyah rukun wudu itu 4. Rukun wudunya mazhab Hanafiyah cuma 4 saja. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian yang keempat yaitu membasuh atau mengusap kaki. Ya, itu mazhab Hanafiyah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 tambahannya. Tambahan yang pertama di depan yaitu niat. Diambil dari keumuman hadis innamal amalu bin niat. Dan tambahan yang kedua di belakang. Jadi rukun yang ke-6 yaitu tertib, mesti berurutan. Kalau mazhab Hanafi tidak mesti berurutan. Jadi kalau ada orang wudu kepalanya duluan, baru turun ke muka, baru ke tangan, baru kaki, itu sah dalam mazhab Hanafi. Tapi ketiga mazhab yang lain mesti berurutan. Mesti berurutan. Alasannya apa? Ya ibda bima bada Allahu. Mulailah sesuai dengan urutan yang Allah mulai. Alasan yang berikutnya. Nah ini juga nanti kita temui perbedaan ulama tentang kaki. Kalau wajah sepakat semua ulama dibasuh. Karena perintahnya faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Nah, sepakat juga ulama tangan itu dibasuh. Karena ayatnya basuh wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, berarti dua-duanya dibasuh. Sepakat juga ulama kalau kepala diusap, wamsahu biru'usikum, kepalamu usap. Loh, apa bedanya dibasuh dengan diusap? Kalau dibasuh itu air dialirkan. Air dialirkan ke bagian tubuh yang mau dibasuh. Itu namanya dibasuh. Tapi kalau diusap, airnya biar tidak dialirkan, tangannya yang dibasahi. Lalu tangan yang basah itu digerakkan ke bagian yang mau diusap. Ya, jadi kalau dibasuh, airnya mesti dialirkan, Pak. Misalnya gini, kalau ukuran minimalnya tergenang, harus ada yang tergenang, baru kemudian diusapkan ke wajah atau ke tangan, harus tergenang. Tapi kalau diusap, dia tidak tergenang, yang penting basah tangan, kemudian diusapkan itu sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak mesti tergenang airnya kalau kepala. Tapi kalau untuk wajah tergenang, begitu juga tangan tergenang. Nah, yang beda pendapat ini kaki. Dia dibasuh atau diusap. Ya kan ayatnya begini. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Ya. Wamsa wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku, berarti dibasuh juga. Nah, terus wamsahu biru'usikum, usap kepalamu, berarti kepala diusap. Terus warjulakum ilal ka'bain, dan kakimu. Nah, ini kaki ikut kemana? Ikut ke wajah atau ikut ke kepala? Kalau kaidah awalnya ikut yang paling dekat, yang dekat itu ke kepala, berarti diusap juga. Tapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikutkannya ke wajah. Alasannya apa? Ya, dari segi gramatikal, dari segi tata bahasanya. Faghsilu wujuha. Nah, kalau kepala wamsahu biru'usi, ru'usi. Oh tadi wajah wujuha di fathah. Nah, kalau kepala biru'usi di kasrah. Nah, sekarang kaki di fathah atau di kasrah? Wa arjula di fathah. Oh, berarti karena dia di fathah ikutnya ke wajah. Ya, karena wajahnya dibaca fathah. Faghsilu wujuha. Kemudian wa arjula. Oh, berarti dia ikut ke wajah. Berarti kaki juga dibasuh. Beda dalam mazhab Syiah. Kalau mazhab Syiah kaki itu diusap. Jadi biar tidak dialirkan air ke situ, yang penting tangannya dibasahi baru kakinya diusap. Ya, tapi kalau yang hati-hati ya udah dibasuh, itu yang lebih hati-hati. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub,
maka bersucilah dengan cara yang lebih keras lagi. Maka bunyinya fattaharu. Berarti tidak cukup dengan wudu. Ya, bersuci dengan cara yang lebih kuat lagi. Oh, berarti mandi maksudnya. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, au jahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat pembuangan air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Falam tajiduma, lalu kalian tidak mendapati air. Ya, kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ya. Ulama kita berbeda pendapat tentang lamastumun nisa dalam ayat ini. Kalau Imam Abu Hanifah memaknai lamastumun nisa itu dalam arti hubungan suami istri. Itu pemaknaan dari Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i, lamastumun nisa bukan hubungan suami istri, tapi bersentuhan kulit dengan kulit. Makanya dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan wudu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, karena beliau memahami ayat ini bukan bersentuhan kulit dengan kulit, tapi hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Imam Syafi'i bukan hubungan suami istri, tapi bersentuhan kulit dengan kulit. Ya, masing-masing punya alasan. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ini karena keindahan bahasa Al-Quran. Jadi hubungan suami istri digambarkan dengan saling bersentuhan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, perhatikan saja, ini kan dimulai dari sakit. Sakit itu lebih di atas ini. Kemudian dibawanya sakit, yaitu karena perjalanan. Kemudian setelah itu yang berikutnya pulang dari buang hajat. Nah, kalau hubungan suami istri itu hadasnya lebih tinggi. Kalau hubungan suami istri yang dimaksud, berarti ini bukan hubungan suami istri yang dimaksud. Yang dimaksud di sini yang lebih dibawa lagi daripada itu yang hadasnya kecil. Nah, itu yang dimaksud adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi ulama kita masing-masing punya pandangan. Ya, ketika punya alasan ketika menyampaikan satu pandangan. Tadi Imam Syafi'i melihat urutan-urutannya. Dari yang satu sakit, kemudian setelah sakit perjalanan, yang berikutnya kembali dari buang hajat. Nah, setelah itu yang dibawanya ya bersentuhan kulit dengan kulit. Tidak bisa berwudu atau mandi karena tidak adanya air, maka tayammumlah. Famsahu biwujuhikum, usap wajahmu wa aydiyakum minhu, dan tanganmu. Kalau mazhab Syafi'i tangan itu dianalogikan dengan wudu, maka dia sampai ke siku. Tapi kalau sebagian ulama sampai pergelangan saja, yang hati-hati sampai ke siku. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah sama sekali tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Makanya disyariatkan tayamum. Karena kalau dipaksa tetap mandi, tetap berwudu, nah tidak ada air atau kurang air, itu menyulitkan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Yang Allah inginkan adalah walaki yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian dengan cara yang memungkinkan, dengan air atau dengan tanah. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukurinya. Itu makna dari ayat 6 surah Al-Maidah.